Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Ramli dalam channel pengadaan Samsul Ramli. Hari ini saya mencoba bikin vlog lagi karena ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan sebenarnya. Tapi hari ini saya akan bahas satu pertanyaan yang sering masuk ke WA saya berkaitan dengan kondisi saat ini di mana di beberapa daerah itu terjadi perubahan anggaran. Jadi APBD perubahan ini memang fenomena yang ya kayaknya pasti terjadi ya di daerah gitu ya. Apalagi menjelang akhir tahun itu menjelang Oktober, September, Oktober ini terjadi APBD perubahan. Penyesuaian-penyesuaian. Nah, ini juga menandakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja kita memang memang tidak bisa 100% bertahan selama 1 tahun anggaran. Nah, fenomena ini kemudian menimbulkan pertanyaan apalagi terjadinya di akhir tahun, di mana waktu yang tersedia itu cukup sempit untuk melaksanakan beberapa pekerjaan. Sementara objek-objek kegiatan atau sub-sub kegiatan yang dilakukan di perubahan ini banyak yang saya lihat banyak yang dari sisi logika kadang-kadang agak susah untuk diterima gitu ya. Tetapi ini kebiasaan yang memang harus dirubah. Apapun itu faktanya terjadi gitu ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan. Sering yang ditanyakan yang pertama adalah apakah boleh sebelum APBD perubahan itu ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, apakah boleh proses pemilihan itu dilakukan gitu. Saya kemudian merefer kepada yang sering kita sebut dengan tender dini atau proses pemilihan atau lelang dini dulu. Nah, sekarang disebut tender dini atau proses pengadaan secara dini. Saya ketika ditanyakan persoalan itu, saya bilang ya boleh saja. Karena apa? Substansinya selama telah ditetapkan RKA, rencana kerja anggaran dalam bentuk peraturan bupati yang kemudian ini masuk dalam rancangan APBD, apalagi KUA-PPAS sudah terjadi, sudah ditetapkan untuk perubahan, maka menurut saya tidak masalah meskipun di dalam Perlem 11 tahun 2021 yang direferensikan untuk bisa dilakukan ini adalah hanya APBD saja. Seolah-olah kemudian ini dianggap sebagai hanya APBD murni. Tapi secara pribadi dan secara keahlian saya bisa menyatakan bahwa sebenarnya logikanya sama. Karena yang disebutkan bukan APBD murni, APBD awal tahun dan seterusnya, tapi disebutkan APBD. Maka APBD di RAPBD pun menurut saya APBD. Tapi selama RKA-nya atau RAPBD-nya sudah ditetapkan, maka proses pemilihan boleh dilaksanakan. Ini dalam kerangka apa? Dalam kerangka mempercepat proses penyerapan anggaran dan proses pelaksanaan kegiatan, di mana waktu yang tersisa apalagi sangat sempit gitu. Nah, maka dari itu ketika ada pertanyaan apakah boleh melakukan tender dini untuk APBD perubahan selama terpenuhinya pasal di dalam Perpres 16 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12 tahun 2021 dan Perlem 11 tahun 2021 bahwa proses pemilihan penyedia bisa dimulai sejak adanya rencana kerja anggaran. Bahkan kalau kita lihat lagi di Perlem 12 tahun 2021, di Perpres 12 2021, itu bahkan bisa dimajukan hanya dengan penetapan pengguna anggaran ketika ada komitmen anggaran. Jadi tender dini dapat dilakukan untuk APBD perubahan selama ada RKA-nya, rencana kerja anggaran, kemudian diumumkan dalam RUP. Nah, kemudian catatan yang paling penting juga seperti halnya tender dini di awal tahun gitu ya, adalah bahwa proses kontraktual hanya boleh dilakukan apabila APBD-nya atau DPA-nya sudah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Jadi DPA-nya sudah sah baru kontrak. Proses pemilihannya dimulai sejak RAPBD, kemudian proses kontraktualnya ditandatangani sejak APBD-nya disahkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Samsul Ramli dari Bundaran Gedung Gubernuran Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.